Presiden Joko Widodo telah menyampaikan fokusnya pada 6 hal untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Kita akan bahasnya bersama Ketua Umum Apindo, ada Haryadi Sukamdhani. Selamat sore Pak Haryadi. Sore. Lalu ada perwakilan buruh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Arif Minardi. Selamat sore Pak Arif. Ya, selain itu kita juga masih mencoba untuk menghubungi pihak dari Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Baik, sebelum saya ke Pak Haryadi, saya akan ke Pak Arif terlebih dahulu. Pak, untuk suara buruh Pak, khususnya di Hari Buruh ini, melihat atau menyikapi situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia ini seperti apa Pak? Sebetulnya ini kan termasuk force major ya. Kalau force major seperti ini dan ini lebih besar krisis ekonomi tahun 30-an, Great Depression itu. Karena itu pemerintah juga harus menangani ini juga khusus. Harus tidak biasa, harus luar biasa. Nah yang saya lihat pemerintah menanganinya ya seperti biasa-biasa saja gitu. Itulah yang jadi menambah penderitaan para pekerja. Gitu Mas. Kalau terkait dengan stimulus, kemudian paket-paket bantuan yang dikeluarkan pemerintah, apa belum cukup untuk membantu buruh, Pak? Begini, ya saya pernah berpengalaman di DPR dulu, bahwa bantuan-bantuan itu tidak semulus yang yang direncanakan. Coba barusan saja peristiwa bagaimana bantuan-bantuan beras misalkan hanya gara-gara bungkusnya terlambat, semua orang harus menunggu gitu. Jadi semua dikorbankan hanya gara-gara pencitraan gitu. Nah ini juga yang sebetulnya beda ya. Memang di atas sepertinya sudah bagus semua, tapi di tataran pelaksanaan itu semuanya nggak ya saya katakan banyak nggak jalannya gitu. Itu yang kejadiannya Mas. Jadi tidak sederhana yang dibayangkan. Ya koordinasi di pemerintahan sendiri antar kementerian itu menurut saya buruk lah. Jadi nggak bagus gitu. Itu yang mungkin presiden juga nggak tahu masalah itu. Baik. Pak Haryadi, kalau dari Apindo melihat fenomena yang terjadi baru-baru ini, ada kemudian kantin pabrik dibakar di Halmahera, kemudian ada juga ancaman PHK 2.000 pekerja di Tanggerang, Banten, Pak. Dari pengusaha melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya sependapat ya dengan Pak Arif. Tadi kan Pak Arif bilang bahwa ini kondisinya kan force major, kondisi yang luar biasa. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa saat ini dengan adanya PSBB, dengan adanya upaya kita untuk mengendalikan penyebaran daripada COVID-19 ini menyebabkan permintaan pasar itu drop sangat ekstrim ya. Beberapa sektor malah sudah betul-betul berhenti. Seperti contohnya di sektor pariwisata, sekarang ini di sektor penerbangan juga. Dan diikuti oleh sektor-sektor lain sampai dengan ke pertanian juga kena semuanya. Nah, sebetulnya kami sudah menyampaikan kalau ini pandemi ini berlangsung sampai lebih dari bulan Juni, maka kita betul-betul khawatir bahwa sektor real itu akan betul-betul kolaps karena tidak ada cash flow lagi. Nah, yang kita belum lihat itu adalah langkah-langkah ini bagaimana. Dan kami dari awal misalnya sebagai contoh, kami sudah menyampaikan misalnya kartu prakerja. Kartu prakerja itu sangat tidak pas pada hari ini di mana ada suatu stimulus yang sifatnya adalah insentif untuk meningkatkan kompetensi di mana sektor pekerja formal itu sekarang betul-betul mereka kehilangan pekerjaannya karena cash flow daripada perusahaan itu memang tidak ada. Nah ini yang kita belum melihat apa rencananya apabila ini melewati daripada Juni. Dan ini waktu itu sangat cepat ya. Jadi yang kami berharap itu adalah saat ini paling tidak adalah pekerja formal kita yang jumlahnya itu antara 40 sampai 50 juta orang ya. Yang selama ini memang tidak mereka ini adalah motor pertumbuhan ekonomi kita dan memang mereka bukan dalam kelompok yang menjadi data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini dibantu dengan bantuan-bantuan pemerintah. Ini sekarang mereka tidak pernah ada di dalam data itu. Nah, sekarang tiba-tiba mereka itu menjadi rentan terhadap penghasilan yang begitu langsung drop gitu. Nah, ini yang kita juga sama-sama belum memahami atau belum tahu apa rencananya. Yang jelas bahwa yang kita khawatirkan itu akan terjadi memang akhirnya ya situasi yang menjadi gejolak sosial ya karena
masyarakat kita sekarang ketimpa dari pekerja yang dari sektor formal yang tiba-tiba mereka juga kehilangan daya belinya. Mungkin itu Mas David yang perlu kami sampaikan. Baik, kemudian jika dikelompokkan berapa persen yang masuk kategori bahaya atau terancam gulung tikar dari perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID tersebut, Pak? Kalau saya coba petakan gitu ya, mungkin kalau sampai dengan setelah Juni, itu mungkin masih bertahan hanya kurang lebih sekitar 20%. Ya masih bisa, artinya mereka masih bekerja secara normal ya. Dan itu sektornya kan hanya terbatas. Sektor di alat kesehatan, sektor telekomunikasi, sektor yang terkait dengan pangan, bahan pokok, itu masih jalan. Tapi yang lainnya itu kan akan bermasalah semua. Kalau untuk saat ini selain sektor pariwisata, sudah sektor apa saja Pak yang memang mengakui sudah akan merumahkan para pekerjanya Pak? Yang jelas pariwisata, angkutan darat, lalu juga dari sekarang juga terakhir angkutan udara, dan juga semua yang terkait dengan semua yang terkait dengan kebutuhan yang dipandang itu tidak primer. Itu semuanya terkena semua, termasuk juga retail. Retail itu juga semuanya kena. Pasar tradisional pun juga kena. Jadi hampir semua lini itu sekarang terkena semua. Baik, saya ingin ke Pak Arief. Tadi Pak Haryadi mengatakan bahwa memang situasinya sangat sulit, khususnya para perusahaan tidak ada pemasukan begitu. Apakah buruh juga melihatnya ini benar-benar bisa menjadi alasan untuk memaklumi pemutusan hubungan kerja kepada buruh, Pak Arief? Ya, sebetulnya begini, kan mekanisme di Undang-Undang 13 itu sudah jelas. Kemudian Pak Jokowi, Menaker juga mengatakan PHK itu terakhirlah, langkah terakhir. Bahwa sekarang kondisinya seperti ini, kan itu juga kan bisa jadi perusahaan yang sebelumnya mampu bilang tidak mampu. Siapa yang mau ngecek gitu loh. Nah, disitulah sebetulnya peran negara, peran pemerintah dalam dalam perlindungan kepada rakyatnya. Itu yang harus harus dipahami dulu. Bahwa pada hari ini, pada situasi kondisi seperti ini dibutuhkan kejujuran seluruh pihak, ya. Makanya nih harus diperhatikan nih, kejujuran seluruh pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, buruh semua. Nah, untuk itulah menurut saya diperlukan bagaimana kita duduk bersama-sama, ya, pemerintah, pengusaha, misalnya serikat buruh, kita rumuskan, kalau perlu pakar-pakar, bagaimana mengatasi ini. Kan saat ini perusahaan-perusahaan itu sebelum benar-benar bangkrut, kan masih ada sisa uangnya lah, sisa dana itu, ya. Nah, itu harus dicek berapa. Bagaimana pemerintah mendata seluruh perusahaan itu, dia harus mampu mendata semua itu. Dan itulah gunanya pemerintah atau negara yang dibentuk. Seluruh perusahaan, dia harus mempunyai data pada kondisi saat ini, berapa yang benar-benar masih bertahan, mana yang sudah tipis, mana yang masih sedang, mana itu harus punya detail itu. Baik. Inilah kerja detail, nggak bisa kerja serampangan atau kerja umum ngomongnya. Ini harus detail benar-benar data itu gitu loh. Kalau tidak akan terjadi semacam ujungnya loh, buruhnya nggak percaya, akhirnya di pengadilan. Nah, sekarang kan butuh cepat gitu loh, kira-kira begitu Mas. Baik Pak Haryadi, ada ketidakjujuran dan transparansi terhadap keuangan perusahaan, menurut Anda seperti apa? Kalau merasa keuangan perusahaan, saya rasa teman-teman dari serikat pekerja kan pasti ada yang di bagian keuangan ya, pasti mengikuti. Tapi kalau saya lihat substansinya sebetulnya bukan masalah di situ. Kalau kita lihat kondisi di negara-negara lain ya, Mas David, itu memang negara itu hadir gitu loh. Situasi seperti ini tidak bisa ditimpakan hanya kepada masyarakat dalam hal ini, apakah itu perusahaan ya atau dan juga pekerjanya itu, atau juga masyarakatnya yang sebagai pembeli, itu tidak bisa di seperti itu. Jadi kalau kita melihat negara-negara lain itu memang melakukan intervensi. Coba Anda lihat di Malaysia, di Singapura, di Australia, bahkan Thailand, itu melakukan intervensi. Jadi pemerintah itu memang dalam kondisi yang seperti ini, itu memang harus hadir, harus turun. Makanya kami terus terang balik mengingatkan, tolong perluasan dari jaring pengaman sosial ini harus segera dirancang. Tadi Pak Arief telah menyampaikan dengan sangat baik bahwa kerja detail. Nah, kerja detail itu memang betul-betul harus diperhatikan. Andai kata ini nanti ya, pada akhirnya saya sih melihat mau tidak mau pemerintah harus memperluas jaring pengaman sosial itu. Tapi kalau tidak disiapkan dari sekarang, targetnya mana? Tadi misalnya perusahaan yang masih mampu, perusahaan yang memang mungkin mampunya itu sebagian, tapi dia masih sangguplah untuk menopang sebagian. Mana yang sama sekali sudah tidak mampu. Nah, itu kan memang harus
diperhatikan gitu, dan itu harus dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau kita melihat negara lain itu melakukan itu, jadi intervensi itu memang dilakukan oleh negara. Nah, kita ini belum melihat, Mas David. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Di samping juga dari penanganan pandeminya sendiri yang juga kita juga belum merasa yakin ya ini apa betul sih bisa dieliminasi atau bisa antisipasi, bisa diperkecil risikonya dan bahkan bisa dihilangkan wabah ini ya, pandemi ini. Nah, ini kita juga kan belum lihat. Kalau kita melihat dari testingnya ya, rapid test dan sebagainya yang rasionya masih sangat jauh, hanya dari per 1 juta orang baru kira-kira hanya 330-an orang yang bisa di-testing. Nah, ini semua kan membuat masyarakat juga menjadi resah itu. Nah, seperti itu Mas David. Baik Pak Haryadi, bukankah negara sudah hadir dengan memberikan stimulus-stimulus khususnya di dunia usaha? Jangan dijawab dulu Pak Haryadi, kita segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Special Report.